Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada maghrib ini menjelang masuk waktu sholat isya, lebih kurang 40 menit ya. 40 menit 1 jam mata pelajaran di SMP. Jadi kalau Bapak masuk di SMP itu sama dengan 1 jam mata pelajaran. Padahal sekurang-kurangnya ilmu agama itu 1 minggu itu 2 jam mata pelajaran. Sementara Bapak hanya 1 jam mata pelajaran. 40 menit. Dan dalam 40 menit ini nanti kita bagi 2. Pertama pengantar, kedua nanti kita buka tanya jawab. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, pada maghrib ini kita akan memperdalam tentang perbedaan antara nafkah dan hibah. Perbedaan nafkah dengan hibah. Kita akan fokus. Ya, jadi kita ini hari-hari biasa memberi nafkah kepada anak-anak. Nanti akan kita kaitkan dengan hadiah. Jadi pengajian di Selasa lalu ya, saya mencatat pengajian kita di bulan Desember. Kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk perpindahan harta dari orang tua kepada anak. Bentuk-bentuk perpindahan harta dari anak kepada orang tua, di antaranya adalah nafkah dan hibah. Nafkah dan hibah. Nanti kita lebih panjang buka tanya jawab. Jadi begini, suatu hari ada seorang ibu bertanya, Ustadz, kami adik-beradik 4 orang. Kami adik-beradik 4 orang. Alhamdulillah ayah masih hidup, ibu kami masih hidup. Ayah kami membagikan kepada kami 1 petak tanah kapling 20 kali 30. Jadi masing-masing kami dapat 20 kali 30, 20 kali 30. Semua kami dapat 20 kali 30. Tetapi kakak kami yang paling besar, kakak kami yang sulung, itu tidak dikasih kapling tanah oleh ayah kami. Tidak dikasih. Masing-masing kami pun telah membangun rumah di atas jatah kapling kami masing-masing. Kecuali kakak kami tidak dapat. Terus ditanya, kenapa ayah ibu tidak mengasih ke kakak yang paling besar 1 kapling tanah? Ayah tidak mengasih dengan alasan bahwa dulu ketika menyekolahkan kamu dan memasukkan kamu ke pekerjaan sekarang, kebetulan anak sulungnya itu jadi bekerja di institusi yang pakai baju seragam nih. Saya tidak menyebut seragamnya apa. Dan dia tinggal di asrama.
itu sudah habis duit dari menyekolahkan sampai masuk pekerjaan sekarang itu habis duit 150 juta. Seukuran tanah kapling 20 kali 30. Nah, jadi begitu kami dapat jatah satu kapling, ayah kami tidak kasih ke kakak kami yang paling besar dengan alasan dia sudah mendapatkan dalam bentuk menyekolahkannya dan mendapatkan pekerjaan yang sekarang ini. Dan kakak kami itu sering berhibah-hibah hati. Apa hibah-hibah hatinya? Kalau pergi ke rumah kami derek 3 berderek-derek, katanya enaklah kalian punya rumah sendiri karena sudah ada tanah dari ayah. Saya belum juga buat rumah. Pertanyaannya, Ustadz, betulkah kakak kami tidak dapat jatah kapling lagi? Nah. Dapat apa tidak, Ibu? Masih dapat apa tidak? Tidak dapat. Ini yang mau kita jelaskan ya. Nanti itu akan terjawab dengan memberikan pengertian kepada Bapak Ibu mana yang nafkah, mana yang hibah. Hibah itu adalah pemberian orang tua kepada anak yang tidak dalam bentuk nafkah. Nah, nafkah, Bapak Ibu sekalian, nafkah, apa beda nafkah dengan hibah? Hibah itu dalam kurung pemberian orang tua kepada anak. Namanya pemberian. Sekarang bahas nafkah. Apa itu nafkah? Nafkah itu hukumnya wajib. Orang tua wajib menafkahi anak. Ya, nanti kalau pembahasan ini sudah kita bahas, ada bagian yang tersinggung di bulan yang lalu, nanti bulan ini kita kokohkan. Jadi nafkah itu hukumnya wajib. Kalau ada orang tua tidak menafkahi anak, hukumnya dosa. Dosa, Pak. Apakah orang tua itu masih terikat perkawinan atau telah terjadi perceraian? Menafkahi anak itu hukumnya wajib. Kalaupun terjadi perceraian, bukan berarti menghilangkan kewajiban ayah menafkahi anak meskipun anak itu ikut ibunya. Terkadang ada orang ketika sudah bercerai, seolah-olah kewajiban menafkahi tinggal sama istri. Tidak. Maka ada skripsi mahasiswa pelaksanaan kewajiban orang tua setelah perceraian. Ternyata kalau setelah perceraian banyak yang tidak memenuhi nafkah. Itu hukumnya zalim, tidak boleh. Tetap wajib. Jadi menafkahi anak itu hukumnya wajib. Ya. Berapa jumlahnya? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak wajibkan orang tua Allah tidak memberikan beban kewajiban menafkahi anak kecuali kesanggupan. Jadi masing-masing kita ini berbeda kemampuan menafkahi anak. Betul apa tidak? Sesuai dengan gaji kita masing-masing. Ibu akan mendapatkan uang nafkah dari suami berdasarkan kemampuan suami. Maka tidak boleh seorang istri membanding-bandingkan gaji suami dia dengan gaji suami orang. Tidak boleh membanding-bandingkan nafkah yang diberikan suaminya dengan nafkah yang diberikan oleh suami orang. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Karena akan memunculkan konflik dalam rumah tangga. Betul tidak Bapak Ibu? Cepat betul Bapak-Bapak. Nah, itu nafkah, hukumnya wajib dan sesuai kemampuan. Wajib hukumnya. Kalau tidak berdosa. Walaupun istri, mantan istri dan anak yang sama mantan istri tidak menuntut nafkah kepada mantan suaminya atau kepada ayahnya, itu tidak menuntut, tidak meminta. Minta tak diminta, tuntut tak dituntut, nafkah mesti turun kepada anak. Ya. Ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Kalau kalian punya dinar, punya uang, maka nafkahkanlah, infakkanlah uang itu untuk fi sabilillah. Membantu fakir miskin, membantu fi sabilillah, membantu rumah tahfiz, mungkin tidak ada kipas anginnya atau rehalnya tak ada, atau anak-anak mengaji di rumah tahfiz hanya beralaskan keramik, terus diberikan tikar atau karpet, itu namanya fisabilillah. Dinarun anfaqatahu fi raqabah. Kalau kalian punya uang, kata Nabi, punya dinar, maka infakkanlah fi raqabah. Raqabah itu memerdekakan budak. Jadi pada zamannya itu ada budak, kata Nabi, kalau kalian punya uang, merdekakan budak ini. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Kalau kalian punya dinar, punya uang, kata Nabi, maka sedekahkanlah untuk membantu fakir miskin. Jadi pertama itu fisabilillah. Kalau punya dinar, merdekakan budak. Kalau punya dinar, sedekahkan kepada orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Kalau kalian punya uang, maka nafkahkanlah uang itu untuk membiayai keluarga kalian. Anak, istri, orang tua. Kenapa? A'zamahuma ajral lazi anfaqtahu ala ahlika. Sesungguhnya pahala menafkahi anak-anak, menafkahi keluarga, itu pahalanya lebih besar daripada berinfak di fisabilillah, daripada memerdekakan budak, daripada memberi makan fakir miskin. Jadi bapak-bapak yang sudah menafkahi keluarga ini, pahala bapak lebih besar daripada berinfak fisabilillah, daripada memerdekakan budak, dan daripada bersedekah ke fakir miskin. Alhamdulillah, hebat rupanya bapak-bapak. Maka nafkahilah keluarga itu, karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami jangan berhitung-hitung ke istrinya. Ada suami kalau ke istrinya berhitung-hitung, kalau ke orang lain curah. Ada apa tidak? Ada, Pak. Ke istrinya berhitung-hitung, kalau ke orang lain curah. Ya. Ada pula orang ke orang lain berhitung, berjahit sakunya, ke istrinya juga berhitung. Ini parah orangnya nih. Nih jangan lagi jadi kawan. Ya. Jadi ternyata menafkahi keluarga itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafkah hukumnya wajib, kemudian berdasarkan kemampuan orang tua, pahalanya besar. Yang keempat, nafkah itu diberikan berdasarkan kebutuhan anak. Nah, ternyata anak kita ini beda-beda nafkahnya. 4 anak, 4 itu beda biayanya. Ada yang sebulan 1 juta, ada yang sebulan 200 juta. Ustadz kok beda? Maaf, ada sebulan 20 juta, ada sebulan 1 juta. Kok beda-beda? Yang 1 juta ini mungkin dia masih di SMP IT. 1 bulan itu biaya buku dan 1 juta. Yang 20 juta sebulan, kemungkinan anak dia kuliah di dokter spesialis, sehingga biaya prakteknya mahal. Betul apa tidak? Ada anak kalau sakit beli obat di apotek, bodrek, sehat. Ada anak kalau sakit mesti ke dokter spesialis. Ada anak kalau sakit terjual kapling sawit dibuatnya baru sembuh, dioperasi. Masing-masing beda-beda kebutuhan anak ini. Anak bapak ada berapa? 3. Coba cek, beda enggak kebutuhannya? Beda. Kebutuhan-kebutuhan yang banyak tadi tidak boleh berpengaruh kepada waris dan hibah. Jadi ketika suatu hari orang tuanya wafat, meninggal dunia, terus kata kakaknya kepada adiknya, kamu tak bisa dapat waris lagi. Kenapa, Kak? Dulu waktu ayah hidup, mengobati kamu itu habis terjual sawit.
Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena waktu itu nafkah mesti diberikan sesuai kebutuhan. Walaupun jumlahnya banyak. Tidak boleh berpengaruh. Nah, itu nafkah. Sekarang bagaimana hibah? Nah, bolehkah kita memberikan harta kepada anak? Boleh. Bapak punya rumah petak 3. Anak bapak ada 3 orang. Bapak kasih petak pertama, petak kedua, petak ketiga. Boleh apa tidak? Boleh. Nah, tapi ingat, berbeda dengan nafkah. Kalau nafkah tadi, kalau anaknya masih TK, kebutuhannya kecil. Kalau anak masih kuliah, kebutuhan kuliah. Beda apa tidak jumlahnya? Beda. Kalau nafkah diberikan berdasarkan kebutuhan anak. Kalau hibah, pemberian tadi, tidak kecil, tidak besar, tidak tua, tidak perempuan, jumlahnya mesti sama. Kalau yang sudah beristri bapak beri 1 petak rumah, maka yang masih bayi harus juga dapat 1 petak rumah. Beda apa tidak? Beda apa tidak? Beda itu. Jadi kalau pemberian mesti sama. Hati-hati, yang berkeluarga bapak kasih 1 petak tanah. Yang bayi tidak bapak kasih. Dia takkan nuntut. Mana nuntut bayi, mana tahu dia. Cuman ingat, hak dia ada dan bapak tidak beri, hukumnya haram. Meskipun secara penguasaan belum dikuasai oleh anak bayi tadi, tapi yang jelas peruntukannya sudah ada. Kalau nafkah, hukumnya wajib. Wajib. Kalau hibah, pemberian hukumnya apa? Mubah saja. Kalau bapak kasih boleh, kalau tidak, tidak. Nah, terus kita bisa jawab. Menurut bapak, apakah ibu yang bertanya tadi, apakah kakak kami mesti dapat coupling tanah atau tidak? Jawabannya apa? Apa jawabnya? Mesti dapat. Karena 150 juta menyekolahkannya dan memasukkannya kerja, itu nafkah. Memang segitu jumlahnya. Nah, jadi nafkah ini tidak boleh berpengaruh kepada hibah. Bapak Ibu paham? Pokok paham tak paham lah. Itu penjelasannya. Kita lanjut. Hibah itu mesti terjadi. Jadi kan banyak tuh orang tua tanya, karena asetnya banyak, Ustadz, bolehkah kami membagi harta kami ke anak-anak kami? Boleh Pak, boleh Bu. Syaratnya mesti adil, jumlahnya mesti sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, hibah Bapak Ibu dalam kurung pemberian tadi, itu objeknya mesti berpindah menjadi hak milik anak. Tidak boleh orang tua melakukan hibah. Nanti tanah ini bapak hibahkan ke kamu. Nanti. Tapi objeknya belum berubah. Belum berpindah tangan. Itu tidak hibah namanya. Itu janji-janji kosong aja namanya. Nanti kalau bapak pulang haji, sawit itu untuk kamu. Nanti kalau bapak pulang haji, itu tidak hibah namanya. Belum. Nanti. Maka objeknya itu mesti berpindah. Dan bisa dikuasai oleh anak. Bisa dia jual, bisa dia gadaikan dan seterusnya. Ada seorang jemaah tanya, Ustaz, ya, saya punya harta kalau dirupiahkan jumlahnya 2M. Jadi rumah, tanah, kalau saya rupiahkan Ustaz 2M. Saya punya anak 4 orang. 2M ini Ustaz, langsung saya bagi ke anak-anak 500 juta, 500 juta, 500 juta. Jadi sebelum saya wafat, sebelum saya meninggal dunia, saya bagi harta di semuanya.
Ada nak orang yang seperti itu? Bapak dengar ada apa tidak? Ada, banyak. Boleh Kak? Boleh. Silakan. Di sebelum saya wafat, jadi sehingga hartanya jadi nol karena habis dibagi. Jadi saya tenang Ustaz, saya tenang, saya nyaman, harta sudah terbagi. Jadi mereka tidak ada lagi konflik-konflik. Dan dibuat surat pernyataan tertulis bahwa ini dibagi. Bagus Pak, bagus itu. Cuman pertanyaan saya, Bapak matinya kapan? Sebulan lagi, setahun lagi, atau 5 tahun lagi? Kalau andaikan Bapak itu mati 5 tahun lagi, kalau Bapak sakit, apa sumber biaya Bapak berobat? Atau kalau nasib badan Bapak baik, Bapak beristri lagi, apa modal Bapak beristri? Nol. Pertanyaannya, apakah harta yang sudah diberi kepada anak, dihibahkan kepada anak, dan jadi milik anak, boleh tidak diambil balik? Boleh diambil atau tidak? Boleh, asal anak itu mau. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu, kira-kira ukuran anak kita lah sekarang, kalau sudah dikasih hibah harta, diambil balik, mau apa tidak? Tengok pula anak itu dulu. Kalau anak-anak kita di rumah sekarang ragu saya menengoknya. Jadi hati-hati soal harta. Itulah perbedaan nafkah dan hibah. Terkadang kita orang tua susah membedakan mana yang nafkah kebutuhan dia, mana yang memang pemberian di luar nafkah. Tipis saja sebenarnya kalau ditengok-tengok, tapi perbedaannya jauh. Langit dan bumi perbedaannya. Sampai di sini pengantar, kita buka tanya jawab seperti biasa, dipersilakan. Nah, ayo, kalau ada pertanyaan. Kalau tak pulang kita lagi. Nah, ini ya. Silakan, ada mic? Ya, pakai mic, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya.
Ya. Ya, terima kasih. Ini bagus. Yang jelas Bapak berangkat dari niat suci, niat ikhlas. Ibu-ibu sudah dengar pertanyaannya? Dengar, Bu? Iya, dengar nih enggak nih. Nanti kalau tak dengar dibuat ujian nanti enggak dapat Ibu nanti. Nah, jadi begini. Pertanyaannya jadi Bapak ingin sebelum wafat harta ini dibagi. Persis seperti cerita saya tadi. Dihibahkan semuanya. Dan untuk anak yang akan merawatnya diberikan porsi lebih daripada yang lain. Nah, boleh apa tidak? Nah, boleh saja, tidak ada masalah. Asalkan ada persetujuan dari anak-anak yang lain. Dia begini, Pak. Sepanjang anak-anak ini besok akur, selesai masalah. Aman kita. Tapi kalau suatu saat mereka konflik, nah ini kan cara ini. Maka sebaiknya seperti apa? Sebenarnya kalau kita wafat, meninggal dunia, harta itu akan terbagi otomatis melalui waris. Dan waris itu Allah yang bagi. Jadi bukan kita yang bagi harta ini, Allah. Kemanapun Bapak pergi, ke saya, ke ustadz lain, ke pengadilan, ke manapun, caranya baginya akan sama. Nah, jadi sebaiknya seperti ini. Saran saya. Saran saya, dan itu sudah saya lakukan. Tetapi karena anak saya masih kecil, belum sedrastis yang Bapak lakukan. Saran saya adalah, dia nanti ada pula tuh kajian, bolehkah seorang anak meminta lebih harta waris karena ia yang merawat orang tuanya? Nah, itu dia. Boleh apa tidak? Jadi anak yang merawat orang tua sampai wafat, dia minta lebih harta waris. Kan ayah kan wafat sama saya. Masa harta warisnya sama dengan yang lain? Bolehkah seorang anak? Tidak boleh. Karena berbakti kepada ayah ibu tidak boleh ditukar dalam bentuk uang. Hanya Allah yang bagi kelak. Maka supaya anak ini tidak merasa beban merawat kita, maka sebaiknya merawat orang tua itu pakai dengan harta orang tua. Jadi kalau kita merawat orang tua dan anak merasa beban, pakai dia punya tanah, jual, tabung, itulah peluru untuk mengobati orang tua. Berobat, check up, terapi dan segala macam. Nah, yang Bapak lakukan boleh, silakan, ada masalah. Tapi sebaiknya buat pernyataan di antara anak-anak yang ada. Setuju? Oke, tidak masalah. Nah, sebaiknya seperti apa saran saya? Yang Bapak tolong bisa lanjutkan. Saran saya, duduk Bapak di sini, duduk istri, panggil anak yang 4 orang tadi atau yang 3 orang. Sini nak, duduk. Ya, duduk. Terus panggil seorang ustadz sebagai konsultan. Tegak di sini buat papan tulis. Ustadz, bantu saya dengan anak-anak. Apa tuh Pak Haji? Andaikan besok saya mati, saya wafat, besok saya mati, coba didata seluruh harta saya, berapa yang jatah istri, berapa jatah anak-anak. Sekarang coba data harta saya dulu. Pertama, rumah. Rumah ini harganya 1M, catat 1M. Tanah kapling yang di Rimbo Panjang 500 juta, catat 500 juta, 1,5 M. 1,5 M ini itu harta yang saya dapat ketika menikah dengan ibu, dengan istri. Kalau begitu dibagi 2 dulu. 700, karena 1,5 M tadi, 750 juta posisi istri, 750 juta baru posisi saya almarhum.
Oke. Begitu saya besok wafat, maka yang diwariskan itu cuma 750 juta. Nah, itu harta mayit, harta saya. Tolong Ustadz dibagi berapa jatah istri saya, berapa pula jatah anak-anak. Dikasihlah oleh Ustadz itu pembagian. Nah, anak-anak sekalian, kalau mati ayah besok, ini pembagian harta untuk kalian. Tapi selagi ayah hidup, harta ini milik ayah semuanya. Kalau nanti ayah kasih dengan oke. Sekarang karena ayah masih hidup, ayah juga ingin berbagi dengan kalian. Sekarang sebagian harta ayah hibahkan untuk kalian bertiga. 1 kapling, 1 kapling, 1 kapling. Meskipun demikian, masih tersisa harta ayah, ini punya ayah. Kalau nanti kelanjutan hidup ayah, habis harta ini karena ayah berobat, maka tidak adalah harta waris untuk kalian. Tapi kalau rezeki ayah bertambah jumlah aset ayah, bertambahlah jumlah harta kalian. Nah, itu saran saya. Ibu kalau dibuat seperti itu di rumah, datang ustadz, ibu ingin contohnya suami atau istri? Ayo, ibu ingin contohnya suami atau istri? Suami katanya. Tidak ada, kita ini yang setia nampaknya nih. Jadi bapak maaf, bapak boleh silakan lanjut. Tapi saya agak tertarik bahasa terakhir bapak. Harta ini saya bagi untuk kalian, biarlah bapak nompang kayak kalian. Agak berani bapak saya tengok kalau seperti itu. Agak berani bapak. Berhati-hati. Ya. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang, walaupun anak kandung. Dan boleh jadi dia bisa berubah. Atau bapak kita ini kalau semakin tua, hati semakin sensitif. Marah saja anak ke cucu kita mulai tidak enak. Iya apa tidak? Ada orang mengatakan tanah ini lebih kandung dari anak kandung. Kalau berharap ke anak kandung, kita boleh kecewa. Tapi kalau ke tanah, rumah bisa dijual, bisa kita beli apa yang kita mau. Iya apa tidak? Nah, itu. Silakan lanjut Pak. Ya, bagus, berarti buat pernyataan saja tertulis. Ya. Ya, terima kasih. Sebenarnya malam ini kita bicara nafkah, hibah dan hadiah. Dan Selasa di Februari kita bicara wasiat, satu pertemuan. Karena wasiat itu panjang pembahasannya. Nanti akan ada pertanyaan, apakah semerta-merta setiap wasiat wajib dilaksanakan? Atau kalau Bapak ingin berwasiat, wasiat seperti apa yang boleh, mana yang tidak boleh? Ada ketentuannya. Jadi tidak boleh berwasiat sembarangan. Di antaranya nanti adalah batal wasiat Bapak apabila Bapak berwasiat menyerahkan harta untuk ahli waris. Karena tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Pergi pun Bapak ke notaris, notaris akan tolak. Nanti itu ketentuan wasiat. Ya. Saya sudah membuat silabusnya, Selasa Desember akan datang, insya Allah bicara wasiat. Ya Pak ya. Nanti ada ketentuan-ketentuan wasiat. Jadi kalau anak kita, bolehkah seorang ayah mengatakan kalau mati ayah besok nak, ke anaknya yang perempuan yang merawatnya, rumah ini untuk engkau? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh Ustaz? Anak kandung itu akan mendapatkan bagian dari warisan. Kalau dia diberikan wasiat, 2 dia dapat. Itu tidak boleh.
Maka wasiat itu hanya boleh untuk orang yang tidak bakal menerima warisan. Contohnya siapa? Bapak di rumah punya anak angkat. Kalau mati bapak, dia tak dapat warisan, maka berwasiatlah ke dia. Paham ya? Atau bapak punya adik kandung. Adik kandung yang disabilitas. Meninggal ibu, tidak ada yang merawat, bapak bawa ke rumah. Ini kakak luar biasa nih. Terus kalau bapak mati, karena bapak punya anak laki-laki, maka saudara kandung terhijab mendapatkan waris. Maka supaya didapat harta juga dari harta kita, maka kita berwasiatlah kepada anak-anak kita. Kalau mati papa besok, buat adik papa ini 100 juta. Nah, itu boleh. Nanti kita ada ketentuannya. Insya Allah. Jadi bapak hari Selasa buat wari jangan sampai tak datang. Hadir bapak. Insya Allah. Kalau enggak besok saya tanya. Kalau enggak datang bapak, saya robah judul ke judul yang lain sampai bapak datang. Nah, ini saya catat nih. Saya catat. Desember nanti. Maaf. Februari ya. Udah puasa belum ya? Jadi Februari di Masjid Sabirin. As-Sabirin wasiat ya. Wasiat insya Allah. Saya catat nih. Supaya enggak berulang-ulang pengajiannya. Cukup Pak ya. Yang lain ada pertanyaan? Nah, ini dulu Pak. Dulu nih kayaknya nih. Ya. Atau Bapak mengizinkan beliau dulu? Itu baru demokrasi namanya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nah nanti kalau bapak ibu ingin menghibahkan harta atau terjadi waris, sebaiknya harta yang sifatnya liquid, beku, seperti tanah, rumah ya, itu dirupiahkan semuanya, dinilai dalam bentuk rupiah. Jadi dinilai bentuk rupiah, umpamanya anak ini laki-laki dua-duanya. Begitu bapak wafat, harta cuma rumah, harganya 300 juta. Maka terjadi akuisisi namanya. Akuisisi, siapa yang mengambil rumah, maka keluarkan 150 juta. Itu nama akuisisi, itu kan berlaku, itu teknis keuangan zaman sekarang yang memang fikih tak atur. Cuman kalau harta itu liquid, beku, maka sebaiknya dirupiahkan. Kalau yang kakak paling besar yang ingin rumah, berarti keluarkan 150 juta dari harga rumah. Itu insya Allah. Ya Pak ya, seperti itu. Atau tanah yang susah membaginya. Kan susah nih membagi tanah. Yang jumlahnya mungkin dia letter L ya. Kemudian kalau dibagi dia susah. Di atasnya ada bangunan. Maka sebaiknya dirupiahkan semuanya baru dihitung. Insyaallah. Nanti akan kita lakukan cara-cara pembagian waris namanya. Jadi teknis pembagian waris. Langkah pertama, tetapkan dulu siapa ahli waris. Langkah kedua, tetapkan bahagian masing-masing. Langkah ketiga, lakukan penyerahan harta. Karena boleh jadi bahagian masing-masing sudah diketahui, tapi penyerahan belum. Nah, karena hartanya liquid namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam.
Ya. Terima kasih. Nah, kita jawab singkat karena 40 menit ini singkat ini, kalau kita belajar ini singkat ya. Jadi begini, hibah biarkan saja. Hibah itu Bapak Ibu sekalian, itu belum berlaku waris banding laki-laki dengan perempuan, belum. Jadi belum Pak, itu masing-masing jumlahnya sama. Tetapi kalau kalau terjadi waris, orang tua saja jadi mayit, begitu mayit wafat, baru kemudian terjadi waris yang 2:1, laki-laki perempuan berbeda. Kalau waris tidak, hibah tidak. Nah, kalau orang tua menghibahkan harta kepada anak, kemudian mengatakan nanti, tapi ternyata harta itu belum berpindah objeknya, maka batallah hibah, semuanya menjadi harta waris. Jadi waris. Jadi tidak boleh dia mengatakan nanti sampai bapaknya wafat belum terbagi, maksudnya belum objeknya berpindah, sertifikat belum berubah dan segala macam, dan tidak ada pernyataan tertulis siapa milik apa, maka itu janji kosong saja. Semua harta dikembalikan kepada harta waris. Wallahu a'lam bishawab. Maka bapak-bapak hati-hati ngomong kepada anak soal harta. Jangan berjanji-janji. Karena anak ini senang datang, sering ngasih hadiah, sayang ke ibu, terus ibu terucap, nanti kalau ibu wafat rumahnya untuk engkau. Tidak boleh. Baik anak itu nakal atau sayang ke kita, anak itu jauh atau dekat dengan kita, anak itu sopan atau kurang ajar ke kita, kalau kasih hibah satu, semuanya mesti sama dapat. Berat apa tidak? Ya apa tidak? Boleh tidak orang berwasiat, kalau mati ayah nanti kamu tak dapat waris ayah? Bisa apa tidak? Tetap dapat waris. Atau saking sakitnya hati ayah, dikeluarkan dari kakak. Keluarkan dari kakak dan buat surat pernyataan tidak diakui anak lagi. Begitu wafat tetap dapat waris apa tidak? Tetap. Kalau bapak kasih hibah ke satu anak, dia dapat apa tidak? Dapat. Mau diapakan lagi? Memang anak kita, nasab kandung tidak akan bisa tanggal oleh apapun. Uang ayah habis oleh kamu, mengeluarkan kamu dari penjara, kamu narkoba, habis tanah dijual gara-gara membebaskan kamu. Itu kalaupun habis membebaskan anak dari penjara, itu tetap masuk dalam kelompok nafkah. Nafkah. Memang itu yang dibutuhkan. Nah, terakhir, kapan berhenti menafkahi anak? Kalau anak perempuan wajib nafkah sampai ia menikah. Selesai kajuan Pak. Kalaupun dia menikah tetap bapak kasih, itu namanya kerelaan, bukan wajib lagi. Paham Pak? Kalau anak laki-laki kapan bapak berhenti menafkahi? Sampai ia dapat pekerjaan. Minimal kalau kita S1 lah. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, punya istri, nganggur, bapak beri dia nafkah, itu tidak wajib, tapi kerelaan kita memberinya. Ya, paham kira-kira Bapak Ibu? Nah, istri, kapan istri berhenti memberi nafkah? Sampai mati. Nanti akan ada kasus, andaikan seorang menjatuhkan tolak kepada istrinya, wajib nafkah apa tidak? Masih wajib sampai iddahnya habis. Ini agak menarik pembahasannya. Sampai iddahnya habis wajib memberikan nafkah. Sedangkan istri yang ditolak saja masih wajib nafkah, apalagi istri yang tidak ditolak. Akan itu namanya qiyas aula namanya. Nanti akan kita bahas kajian tolak. Ada orang ketika mau wafat, ketika akan meninggal dunia, ditolaknya istrinya. Dia sakit-sakit berat nih, kata dokter sebulan lagi mati. Umur bapak sebulan cuman. Digunakan kesempatan menjatuhkan tolak kepada istrinya. Begitu istri jatuhkan tolak, wafat bapak tadi, dapat waris enggak istrinya? Ayo, gimana Pak?
Jadi nanti itu kajian bisa problematika hukum namanya. Jadi menafkahi istri sampai seumur hidup kita. Maka ada anak tanya, ini lelucon saja. Ya, berapa biaya nikah tuh ya? Biaya nikah itu berapa? Jawab ayahnya, entahlah nak. Ayah dengan ibumu sudah 50 tahun menikah, tetap juga keluar biaya katanya. Tetap juga keluar biaya. Ya tentu iya namanya. Bingung anak, mak banyaknya biaya nikah katanya itu ya. Nah itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita bahas di Rabu yang akan datang. Maaf, di bulan yang akan datang, panjang umur, yakni tentang ketentuan wasiat dalam hukum waris Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.